Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku, Pauline Wahyuni. Di video kali ini, aku akan membahas tentang topik hate atau menstruasi. Jadi memang sekarang itu aku udah gak bermasalah lagi hate atau menstruasinya, dan sekarang itu aku berumur 24 tahun. Tapi pada saat aku di SMP sampai SMA, itu aku sempat bermasalah guys. Jadi hate atau menstruasi aku itu tidak lancar, tidak teratur. Jadi misalnya kayak bulan ini, aku mensnya itu di awal bulan, kayak tanggal 1, tanggal 2. Terus bulan depannya bisa langsung nyebrang ke tengah bulan. Jadi bisa langsung mensnya itu di tanggal 17, 18. Terus bulan depannya lagi bisa langsung bergeser ekstrim ke akhir bulan. Jadi kayak bisa tanggal 30, 31. Ditambah lagi aku pernah kayak skip beberapa bulan gitu guys. Jadi aku kayak 1-2 bulan itu nggak mens sama sekali. Dan itu jujur membuat aku khawatir banget. Dan akhirnya aku konsultasi ke dokter. Dokternya juga periksa semua bagian rahim aku. Terus juga ditanya-tanya. Dan memang diperiksa kalau rahim aku itu sehat, nggak ada tumor, miom, atau kista. Nah makanya kalau misalnya kalian bermasalah harus banget konsultasi ke dokter. Nah dokter aku itu bilang kalau aku tuh sehat, cuman masalahnya itu adalah di konsumsi makanan. Karena memang kalau konsumsi makanan kita nggak teratur, nggak sehat, itu akan mempengaruhi siklus hate atau menstruasi kita. Akhirnya dokter aku ini menyarankan aku untuk makan beberapa makanan yang akan memperlancar hate atau menstruasi yang tidak teratur. Setelah aku ikutin, aku makan beberapa makanan ini, itu bener-bener ngebantu banget siklus hate atau menstruasi aku yang tadinya tidak teratur, sekarang jadi lancar banget. Makanan yang pertama adalah makanan yang mengandung vitamin B. Jadi makanan yang mengandung vitamin B adalah makanan seperti sayuran hijau, bayam, brokoli, dan juga asparagus. Itu semua mengandung vitamin B yang tinggi. Jadi selain makanan yang mengandung vitamin B ini bagus untuk memperlancar hate atau menstruasi, dia juga bisa membantu untuk meredakan gejala PMS. Gejala PMS yang aku maksud itu seperti kram perut, atau mungkin sakit pinggang, bisa juga kram dada. Itu kan dada kadang-kadang sakit ya kalau lagi mens. Terus juga bisa jadi dengan emosi kita yang naik turun. Itu semua bisa banget untuk diredakan dengan kita konsumsi sayuran hijau seperti brokoli, bayam, dan juga asparagus itu. Jadinya kram perut kita itu nggak terlalu sakit. Terus juga sakit pinggang kita jadinya nggak terlalu pegel-pegel sakit. Atau mungkin dada kita jadi nggak terlalu sakit. Dan juga emosi yang naik turun itu jadinya nggak terlalu drastis naik turun berubah-ubahnya guys. Dan itu semua aku udah alami sendiri. Sampai detik ini aku konsumsi sayuran setiap hari. Pasti kadang-kadang brokoli, bayam, itu pasti aku konsumsi. Karena memang bagus untuk pencernaan dan kesehatan tubuh kita. Itu memang membantu banget sih untuk gejala PMS aku jadi nggak terlalu parah. Terus juga hate dan menstruasi aku jadi lebih lancar. Makanan yang kedua adalah makanan yang mengandung vitamin D. Memang udah terbukti kalau misalnya tubuh itu kekurangan vitamin D, pasti mempengaruhi kelancaran hate atau menstruasi. Jadinya menstruasi atau hate kita nggak lancar gitu guys kalau kekurangan vitamin D. Itu kalian wajib untuk mendapatkan sumber vitamin D lebih di tubuh kalian. Nah caranya itu dengan sinar matahari. Jadi sinar matahari itu memang kaya akan vitamin D. Makanya kalian harus berjemur, terutama di jam 10 pagi, itu sinar mataharinya sangat kaya akan vitamin D. Atau kalau misalnya kalian nggak sempat berjemur dari sinar matahari, bisa juga didapatkan dari makanan. Nah, makanan yang mengandung vitamin D tinggi itu adalah seperti susu, produk olahan susu yaitu seperti keju, yogurt. Itu semua sangat membantu untuk memperlancar siklus hate atau menstruasi kita yang tidak teratur. Karena memang aku coba sendiri, aku sampai detik ini tuh setiap aku bangun tidur pasti aku konsumsi susu, 1 gelas susu, terus juga aku makan yogurt yang memang plain. Itu membantu banget untuk pencernaan aku, terus juga hate dan menstruasi aku jadi lebih lancar. Makanan yang ketiga adalah buah pepaya. Nah, pepaya ini memang terbukti katanya bagus banget untuk melancarkan hate atau menstruasi. Ini juga direkomendasiin sama dokter aku. Kenapa sih buah pepaya itu bisa melancarkan hate atau menstruasi? Karena memang di dalam pepaya itu mengandung kandungan karoten. Nah, karoten ini adalah nutrisi yang baik yang bisa menjaga kadar hormon estrogen di dalam tubuh kita. Dengan terjaganya kadar hormon estrogen di dalam tubuh seimbang, itu sangat membantu untuk memperlancar siklus hate
haid atau menstruasi kita. Jadinya tiap bulan itu lebih lancar. Selain itu juga memang buah pepaya itu bagus banget untuk tubuh. Dia itu juga bisa membantu pencernaan lebih lancar. Jadinya memang aku sampai sekarang itu tiap malam pasti konsumsi buah pepaya, guys. Kalau kalian follow Instagram aku, kalian pasti tahu kalau misalnya aku itu tiap malam makan buah pepaya. Karena aku sering banget update di IG story aku kalau aku lagi makan buah pepaya. Itu memang bener, guys. Aku tuh makan buah pepaya dari dulu sampai sekarang karena memang aku udah alami sendiri manfaatnya itu bagus banget. Haid aku jadi lebih lancar setelah aku rajin konsumsi pepaya ini. Nah, makanya buat teman-teman yang gak suka sama bau pepaya, tenang guys, aku juga awalnya sangat benci bau pepaya. Tapi lama-kelamaan jadi terbiasa. Setiap hari soalnya aku udah makan buah pepaya. Konsumsi buah pepayanya juga nggak usah terlalu banyak, guys. Jadi makannya tuh sekitar ini, kan dipotong panjang, jadi kayak 2 potong panjang gini setiap malam kalian konsumsi. Yang penting rutin, itu juga udah cukup. Makanan selanjutnya adalah jahe. Nah, jahe ini juga dari sisi ilmiahnya udah terbukti bisa memperlancar haid atau menstruasi yang tidak teratur. Selain itu juga memang jahe ini bisa membantu untuk meredakan gejala PMS yang memang mengganggu, seperti misalnya nyeri perut, terus juga suasana hati yang naik turun. Itu semua bisa diredakan dengan konsumsi jahe ini. Nah, selain itu juga buat teman-teman yang memang tipe orang yang kalau sekali mens itu darahnya banyak banget, nah kalian bisa konsumsi jahe ini karena ternyata jahe ini terbukti bisa untuk mengurangi volume darah mens yang memang keluarnya itu secara berlebihan. Jadi bisa ngebantu banget nih jahe. Tapi ingat, konsumsi jahe jangan terlalu banyak. Jadi satu hari itu maksimal 4 gram. Jangan lebih dari 4 gram, karena kalau misalnya terlalu banyak jahe juga nggak bagus, guys. Bisa memicu asam lambung atau sakit mah, terus juga bisa bikin kita jadi sakit perut. Aku itu 1 minggu 3 kali konsumsi jahe, jadi nggak lebih dari 3 kali, karena memang aku itu punya sakit asam lambung yang lumayan parah, jadi aku nggak berani terlalu banyak minum jahe gitu. Nah, cara konsumsi jahe aku itu adalah dengan cara, jadi aku potong-potong dulu tuh jahe, terus aku rebus di dalam air, airnya juga aku tambahin dengan gula Jawa, terus aku rebus sampai si jahenya itu sarinya keluar, terus aku ambil airnya, aku tambahin teh, jadi biar nggak terlalu pedes berasa gitu. Aku minum cukup 1 hari itu 1 cangkir aja, nggak terlalu banyak. Ini memang jahenya ngebantu banget untuk memperlancar haid atau menstruasi aku. Makanya teman-teman boleh banget coba jahe ini. Makanan selanjutnya adalah buah nanas. Memang buah nanas ini bagus banget untuk melancarkan haid atau menstruasi yang tidak teratur. Karena memang nanas ini mengandung bromelain. Nah, bromelain ini adalah enzim yang bagus karena bisa untuk melembutkan dinding rahim sehingga aliran darahnya itu bisa lebih mudah untuk turun, lebih lancar. Jadinya itu akan membantu siklus menstruasi kita juga lebih lancar. Nah, makanya buat teman-teman yang punya permasalahan untuk mens dan juga haidnya nggak lancar, nggak teratur, boleh banget konsumsi buah nanas. Kalau aku pribadi, aku memang pas awal-awal dari dokter, itu kan dokter bilang harus konsumsi nanas ya, karena kan aku bermasalah banget nggak teratur mensnya. Itu memang aku konsumsi nanas, aku rujak. Jadi nanasnya itu aku makan pakai kacang dan juga pakai gula Jawa. Dan itu aku makannya nggak terlalu banyak. Jadi kayak segitiga gitu kan nanasnya. Itu aku makan sekitar 5 potong. Dan itu sering banget, kayak seminggu bisa berapa kali aku makan nanas. Tapi untuk saat ini aku memang nggak rutin. Paling kayak 1 bulan 1 kali aku makan nanas di rujak gitu. Jadi nggak rutin tiap minggu aku makan nanas. Karena memang aku itu suka sakit tenggorokan, guys. Jadi nggak cocok kalau makan nanas. Takutnya jadi gatel di tenggorokan. Makanya buat teman-teman yang mungkin tubuhnya lebih sehat, lebih kuat, boleh banget untuk coba makan nanas ini karena bener-bener ngebantu banget. Aku juga udah ngerasain sendiri pas awal aku memang nggak lancar haid atau mensnya itu, terus aku konsumsi nanas, itu ngebantu banget siklus mens dan haid aku jadi lebih lancar, lebih teratur tiap bulannya, tanggalnya juga jadi lebih bagus gitu. Nah, kalau aku pribadi, biasanya gejala PMS yang aku miliki adalah paling banyak itu suasana hati yang naik turun. Jadi biasa kalau aku lagi mau mens, itu pasti aku itu jadi lebih mellow, jadi lebih cengeng, bisa gampang nangis gitu. Terus juga aku suka banget nyeri perut. Jadi perut aku tuh suka sakit banget, kayak ngilu gitu loh guys, sakit perutnya. Kalau kalian pribadi ya, paling banyak, paling sering gejala PMS yang kalian miliki itu apa aja sih guys? Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, karena aku penasaran, kira-kira paling banyak gejala PMS
yang dimiliki wanita itu apa aja gitu. Oke guys, jadi tadi itu dia video tentang makanan untuk melancarkan haid atau menstruasi yang tidak teratur. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk langsung subscribe channel ini, like video ini, dan juga share video ini di semua sosial media kalian ya guys. Dan kalau kalian share video ini di Instagram, langsung aja tag ke Instagram aku Pauline Wahyuni. Nanti aku akan langsung repost dari Instagram aku pribadi. Sekalian juga follow Instagram aku Pauline Wahyuni, karena memang di sana itu aku banyak share tips kecantikan, kesehatan yang mungkin berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe, biar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku upload video baru. Makasih banyak ya buat teman-teman yang selama ini udah dukung aku dan juga channel aku ini. Kita bertemu di video berikutnya ya guys. Dadah!